Oke, siaran mulai, kita langsung pada 5, 4, 3, 2, 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asdin yang akan membawa program acara Bincang-Bincang Santuy bersama HMPF Budara melalui HMPF Adi Warna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita bincang-bincang dulu nih dengan pemateri kita. Nah, jadi beliau merupakan mahasiswa program studi pendidikan fisika angkatan 2020. Beliau bernama Feren Pramestia Anantasa. Nah, jadi sebelum kita masuk, kita bincang-bincang dulu. Oke, Kak, assalamualaikum Kak, selamat pagi. Pagi Pak. Oke, gimana Kak keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, tetap kayak gini lah. Iya. Nah, jadi gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, udah vaksin? Udah dong. Oke, kawan-kawan jangan lupa vaksin ya, untuk kebaikan diri sendiri dan juga untuk kebaikan kalian tentunya. Nah, jadi hari ini kakak diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa kata-kata Kak mengenai proses terjadinya gerhana. Nah, jadi mungkin dari kawan-kawan yang ada di forum saat ini adalah beberapa pertanyaan mengenai gerhana gitu, baik itu apa itu gerhana, proses terbentuknya, apakah ada dampaknya, dan serta kriteria-kriteria khusus terjadinya gerhana. Nah, sebelum itu Kak mau tanya lagi nih lah. Gimana Kak kuliahnya? Alhamdulillah. Meskipun tugas datang ya bertubi-tubi, tapi ya harus tetap dikerjakan dan tetap semangat. Oke, PK aman kan? Alhamdulillah aman. Yes. Jaga IPK ya, jangan lupa. Iya. Nah, mungkin dari kawan ibaratnya udah banyak lah ya beberapa pertanyaan yang sekiranya udah gimana ya dari mereka tuh, wah mau nanya ini. Nah gitu, jadi mungkin langsung saja ya Kak ya, kita masuk ke pembahasan kita. Gimana dari kakak, udah siap? Yes. Gas ya. Oke, kita mulai saja ya. Gaskan. Nah, langsung masuk saja ya Kak ya. Kita kan tahu nih Kak, gerhana itu kan ada dua ya. Kita tahu benda langit yang memancarkan sinar dan memantulkan sinar kita itu ada dua, itu matahari dan bulan. Nah, boleh tidak kakak definisikan terlebih dahulu tentang apa itu gerhana? Oke, langsung saya jawab ya. Ya. Gerhana itu merupakan sebuah peristiwa di mana dua benda langit tadi yang memancarkan cahaya itu terhalang, seperti itu Bang Asbi. Oke, nanti tadi udah dengar ya definisi dari kakaknya ya, yaitu dua benda langit yang memantulkan sinar maupun memancarkan sinar itu cahayanya terhalangi. Nah gitu, baik terhalangi oleh bulan maupun terhalangi oleh bumi. Nah, lantas mungkin dari kawan-kawan yang ada di forum sudah pernah Kak mendengar atau melihat gerhana-gerhana yang pernah terjadi di Indonesia, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, dari gerhana-gerhana itu Kak memiliki bermacam-macam bentuk Kak. Ya, ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya kayak itu. Nah, lantas dari kakak bisa jelaskan tidak Kak macam-macam dari bentuk gerhana itu Kak, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan? Kita bahas gerhana matahari dulu ya Bang. Ya. Oke, jadi untuk gerhana matahari itu ada 3 jenis Bang. Nah, yang pertama itu gerhana matahari cincin, ya. Yang kedua gerhana matahari total, dan yang ketiga gerhana matahari sebagian Bang. Oke. Lantas bagaimana dengan gerhana bulannya Kak? Untuk gerhana bulan sendiri itu hanya terdapat 2 jenis Bang, gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Oke. Nah, kawan-kawan udah pada tahu ya proses terjadi apa ya, bentuk-bentuk dari macam-macam gerhana. Nah, lantas dari bentuk-bentuk ini Kakak memiliki proses terjadi yang berbeda-beda, baik dari posisi yang berbeda maupun durasi yang berbeda. Nah, lantas dari gerhana matahari dulu nih Kak, kita bahas lebih spesifik dulu mengenai gerhana matahari. Proses terbentuknya dari macam-macam gerhana ini bagaimana Kak? Oke, yang pertama kita mungkin akan bahas gerhana matahari cincin dulu ya Bang. Ya. Nah, sebelumnya kita ingat dulu pelajaran-pelajaran yang dulu ya. Kan kita ketahui nih bumi itu berotasi selama 24 jam. Kemudian bumi juga berevolusi adalah mengelilingi matahari kan Bang? Yeah. Mengelilingi matahari pada orbitnya.
Nah, kemudian matahari, maksud saya bumi itu dikelilingi dengan satelit alami yaitu bulan. Nah, jadi gerhana matahari cincin ini terjadi ketika posisi matahari, bulan dan bumi itu satu garis lurus, Bang. Dan posisi bulan itu terletak pada titik terjauh dari bumi. Nah, maka dari itu ketika terjadi proses gerhana matahari cincin itu bulan itu menutupi sinar matahari dan masih terdapat sekeliling cahaya matahari tersebut sehingga terbentuklah cincin, Bang. Nah, kemudian untuk gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian itu terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi itu terletak pada satu garis lurus. Nah, ketika di daerah yang tepat pada umbranya itu, nah terjadilah gerhana matahari total. Sedangkan daerah yang terletak di penumbranya itu, nah terjadilah gerhana matahari sebagian. Seperti itu, Bang. Oke, baik, terima kasih Kak atas pendefinisian mengenai proses terjadinya ketika jadi gerhana tadi ya, baik itu gerhana cincin, gerhana matahari total maupun gerhana matahari sebagian. Nah, mungkin dari kawan-kawan ini kan udah pernah ya, terus terbesit dalam pikiran kawan-kawan nih, apakah ada dampak dari terjadinya gerhana ini? Nah, boleh Kakak definisikan dampak-dampak yang diperoleh oleh tubuh kita ya, yang dampak-dampak yang diperoleh oleh tubuh kita saat terjadinya gerhana, Kak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Silakan. Oke, dari saya ya, untuk dampak gerhana ini menurut saya itu lebih ke dampak negatif, Bang. Nah, jadi yang pertama itu dapat menghambat medan magnet bumi, Bang. Nah, jadi ketika terjadi gerhana itu percepatan gravitasi kita itu berkurang. Misalnya gravitasi bumi itu kan 9,7 gitu ya. Nah, jadi ketika terjadi gerhana itu berkurang menjadi sekitar 9,5% gitu, Bang. Jadi 9,4 berapa gitu. Nah, kemudian dampak negatif yang kedua itu dapat menyebabkan kerusakan mata, teman-teman. Nah, jadi ketika ada gerhana, janganlah teman-teman tuh langsung melihat matahari itu langsung gitu. Nah, jadi itu harus menggunakan alatnya seperti itu. Mengapa? Karena ketika matahari, sekeliling matahari itu, disitulah sinar ultraviolet itu yang membahayakan. Nah, kita ketahui sinar ultraviolet itu sangat membahayakan mata dan kulit juga, teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak ya. Nah, jadi dapat kita dengar tadi penjelasan dari kakaknya mengenai dampak dari gerhana matahari. Ya, walaupun dapat dilihat kebanyakan dampak negatifnya ya kawan-kawan ya, tapi memang dapat ditarik sebuah kesimpulan gerhana matahari ini memang terlihat indah gitu untuk dipandang. Tetapi jangan lupa ada dampak atau bahaya yang mengintai tubuh kalian. Nah, karena ada dampak negatifnya ya bagi tubuh kita khususnya bagian mata. Terus dari kawan-kawan ini kan ibaratnya itu gerhana matahari ini merupakan momen yang spesial, momen yang langka yang bisa dibilang jarang lah kita melihatnya. Nah, mungkin dari kawan-kawan tuh pengen melihatnya. Lantas bagaimana Kak jika suatu saat terjadi gerhana matahari dan kita itu ingin melihatnya gitu? Apakah ada media khusus yang perlu kita gunakan? Silakan. Oke, biasanya tuh kan kalau mau terjadi gerhana matahari itu kan udah ada badan yang memberitahukan dan memprediksi akan terjadi gerhana matahari. Nah, biasa di situ itulah terjadi peluang untuk orang yang menjual kacamata matahari seperti itu, Bang. Pernah dengar kan, Bang? Nah, seperti itulah. Jadi itu dapat menggunakan kacamata matahari seperti itu. Dan untuk mungkin dari teman-teman yang memiliki kamera, nah di situ juga ada filter yang dapat menangkap terjadi gerhana matahari seperti itu, Bang. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu saja pembahasan untuk gerhana matahari. Kita lanjut nih Kak ke gerhana bulan. Lanjut. Oke. Nah, boleh tadi udah Kakak definisikan ya Kak gerhana bulan. Nah, yang pengen saya tanyakan ini mengenai macam-macam juga Kak. Nah, jadi kan mungkin kita nanya gerhana matahari ya Kak. Nah, jadi saya juga pengen nanya nih masalah gerhana bulan. Nah, lantas ada berapa macam Kak itu untuk gerhana bulan? Gerhana bulan itu ada dua macam, Bang. Gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Oh, jadi hanya dua ya. Berbeda tadi dengan gerhana matahari yang ketiga yang gerhana cincin juga. Mungkin pertanyaan sama juga Kak, ya. Pertanyaan sama juga. Lantas bagaimana proses terjadinya gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian ini Kak? Oke, langsung jawab ya. Iya. Nah, gerhana bulan itu terjadi ketika posisi matahari, bumi dan bulan terletak pada satu garis yang lurus. Nah,
Jadi ketika kan kita tahu nih matahari itu kan memancarkan sinarnya ke bulan kan. Nah, dikala itu bumi menghalangi matahari ketika matahari ini memancarkan sinarnya ke bulan seperti itu Pak. Nah, jadi ketika terletak daerah yang terletak di daerah umbra, nah disitulah terjadi gerhana bulan total. Nah, ketika di daerah yang terletak di daerah penumbra, nah disitulah terjadi gerhana bulan selanjutnya. Oke, terima kasih Kak atas pendefinisiannya mengenai proses terjadinya gerhana. Nah, sama juga pertanyaannya waktu gerhana matahari. Lantas ada tidak Kak dampak-dampak yang dapat diperoleh oleh tubuh kita maupun lingkungan sekitar kita mengenai gerhana bulan ini Kak? Nah, boleh Kak disampaikan? Oke, untuk dampak gerhana bulan ya, gerhana bulan itu yang pertama, biasa kan kalau kita melihat langit itu warnanya terang gitu kan. Nah, jadi tuh dampaknya itu bulan tuh seperti kemerah-merahan seperti itu Pak. Lalu untuk dampak selanjutnya itu terjadinya pasang surut air laut. Surut air laut ya. Oke. Nah, mungkin itulah dampak yang kita terima saat terjadinya gerhana bulan. Nah, mungkin kawan-kawan ya udah pernah lihat juga nih gerhana bulan ya seperti ini. Nah, gerhana matahari juga seperti ini. Lantas ada tidak kriteria khusus yang menyebabkan terjadinya gerhana ini Kak? Seandainya ya kebanyakan Kak yang berpengaruh, yang memiliki pengaruh itu kan satelit alami kita bulan. Saya dengar tadi gerhana matahari itu diakibatkan oleh adanya posisi bulan yang menghalangi proses masuknya cahaya matahari ke bumi. Nah, adanya bulan. Nah, gerhana bulan di mana cahaya matahari yang berusaha terpantul ke bulan dihalangi oleh bumi. Nah, juga ada bulan. Nah, lantas apakah ada fase-fase tertentu, ya fase-fase tertentu saat terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan? Oke, jadi fase-fase tertentu itu gerhana matahari terjadi ketika fase bulan baru Pak. Ya. Nah, sedangkan gerhana bulan itu terjadi ketika bulan purnama. Oke. Mungkin sedikit yang perlu kawan-kawan ketahui ya mengenai fase bulan baru dan fase bulan purnama. Nah, fase bulan baru itu biasanya terjadi pada tanggal 1 ya. Tanggal 1 kalau dalam hitungan kalender Islam itu pada kalender Hijriah itu pas bulan baru. Di situ di mana posisi matahari juga itu berdampingan dengan posisi bulan. Iya. Nah, jadi mereka tuh dempetan gitu. Nah, beda dengan posisi bulan purnama yang dimana posisinya saling berseberangan dengan posisi bumi, sehingga pada saat gerhana bulan itu pas ingin terpantulkan tapi terhalangi oleh bumi. Nah, jadi untuk fase bulan sebagian itu tidak mungkin ada terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu saja ya Kak ya? Iya. Oke. Untuk mengakhiri secara langsung kita pada kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Walaupun kita lihat ya cuaca di Pontianak kali ini sedang mendung ya, mungkin kebanyakan dari kawan pada mager ya untuk bergerak beraktivitas. Tapi jangan lupa untuk berolahraga. Walaupun ini hari Minggu, hari libur, tapi jangan lupa untuk berolahraga untuk menjaga kesehatan kita. Nah, sebagai close statement, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siaran langsung kita melalui Prokja Pijar Adiwarna, melalui HMPF Munara bersama HMPF Adiwarna. Nah, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada siaran langsung kita pada kali ini. Mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Kak. Dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Siaran akan kita tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1.